Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjelang masuk waktu iqamah, sejenak kita mengkaji kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya kisah yang tercantumkan dalam Al-Quran itu adalah kisah benaran, kisah yang mengandung banyak hikmah, terutama bagi orang Muslim dalam menjalani kehidupan mereka. Kisah yang akan kita ceritakan pada siang ini yaitu kisah seorang laki-laki yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Namun laki-laki ini bukan seorang nabi, dia manusia biasa, sama seperti kita. Akan tetapi karena kesolehannya, karena ketakwaannya, maka kemudian Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan nama Luqman Al-Hakim. Sebelum kita menceritakan tentang siapa Luqman, kita akan bacakan ayat yang terlebih dahulu yang terdapat di Quran surah Luqman. Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman hikmah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak merinci siapa Luqman. Al-Quran tidak menyebutkan secara detail asal usul Luqman. Namun ulama tafsir mencoba untuk menggali siapa sebenarnya Luqman. Hidup di zaman siapakah dia? Dan mengapa Luqman itu diberi hikmah? Secara ringkas, Luqman itu adalah seorang hamba sahaya, seorang budak, seorang yang berkulit hitam, ciri fisik tidak menarik dipandang, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam, orang yang pendek, telapak kakinya besar. Dari penampilan Luqman itu tidak menarik dipandang. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada fisik seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin ajsamikum. Allah tak tengok bentuk kalian, tak tengok fisik kalian, gagahkah, besarkah, tinggikah, gantengkah, putihkah. Allah tak pandang itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Hati dimaksudkan di situ ialah ketakwaan kepada Allah. Maka Allah SWT mencantumkan Luqman dalam surat Al-Quran itu karena ketakwaan. Luqman ini seorang hidup yang di zaman Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian ketika zaman Nabi Daud statusnya sebagai seorang budak hamba sahaya kepada Nabi Daud. Lalu Daud itu memanggil, apa kata Daud? Ya Luqman, sembari membawa seekor kibas, sembari membawa seekor domba kambing. Ya Luqman, kata Daud, ibah hadihi syata. Hai Luqman, ini ada seekor kambing, silakan engkau sembelih kambing ini. Lalu aku minta kepada wahai Luqman, asdik adyaba qatayn minha. Setelah kau sembelih itu kambing, kau sisihkan untuk dua daging terbaik menurut kamu. Ini permintaan Nabi Daud alaihissalam. Karena Daud itu tuannya, Luqman itu budak ketika itu. Aku minta kepada Luqman, setelah kau sembelih itu kambing,
maka sisihkan untukku 2 daging terbaik menurut kamu. Lalu kemudian Luqman pun membawa kambing itu. Setelah kambing itu disembelih, dikuliti, lalu disisihkanlah 2 daging terbaik menurut Luqman. Bukan menurut kebanyakan orang, tetapi menurut Luqman. Lalu setelah daging itu disisihkan, dimasukkanlah ke dalam sebuah tempat. Lalu dihantarkan kepada tuannya, ya tuanku Daud alaihissalam, ini daging yang kau minta, aku telah ambilkan untukmu 2 daging terbaik menurutku, menurut saya. Lalu kemudian Daud membuka tempat simpannya daging itu. Ketika dia buka, Daud pun melihat ternyata yang disisihkan oleh Luqman bukan bagian paha. Daud mengira yang disisihkan Luqman pasti bagian paha, karena hewan itu yang menikmat dagingnya bagian paha sebelah kanan. Dan itu disukai oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata yang disisihkan oleh Luqman adalah potongan-potongan lidah dan potongan-potongan hati. Tapi Daud tidak langsung bertanya, tidak langsung komentar. Dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan Luqman ini bukan asal-asalan, pasti ada hikmah. Makanya disitulah Allah berikan hikmah. Laqad atainal hikmata, aku berikan hikmah kepada Luqman. Apapun yang dilakukan oleh Luqman itu seakan-akan seperti wahyu, karena jarang meleset. Dan Daud alaihissalam tahu tak mungkin Luqman ini sembarang membuat keputusan. Lalu kemudian Daud pun terlihat. Keesokan harinya dia panggil lagi Luqman, Luqman, hai sini kau. Datanglah Luqman menemui Daud. Sembari Daud membawa seekor kambing lagi. Ibah al-hijab. Luqman, sembelih kambing ini. Lalu asbih ahbatamu wa ta'iminah, engkau sisihkan untukku 2 daging terburuk menurut kamu. Kalau sebelumnya dia minta 2 daging terbaik, sekarang Daud minta 2 daging terburuk. Lalu kemudian Luqman membawa kambing itu, dia sembelih, dia kuliti, lalu disisihkanlah 2 daging terburuk menurut. Setelah itu dia hantarkan ke rumah tuannya, wahai tuan, ini yang kau minta. Ketika itu tuannya langsung buka, alangkah kagetnya Daud alaihissalam, ternyata yang diserahkan oleh Luqman sama seperti dari sebelumnya, potongan-potongan hati dan potongan-potongan lidah. Di sini baru kemudian bertanya, Luqman, kenapa kau berikan? Kemarin saya minta kepada Allah yang terbaik, kau serahkan kepada Allah daging terbaik. Kau serahkan hati dan lidah. Hari ini aku minta kepada Allah daging terburuk, engkau serahkan hati dan lidah. Apa yang kau maksud? Mengapa begitu, wahai Tuhan? Di sinilah hikmah itu berlaku, Bapak Ibu yang dimuliakan. Di sinilah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Apa kata Luqman kepada wahai Tuhan? Ketahuilah, sesungguhnya pada diri manusia, apabila ia mampu menjaga lidah dan mampu menjaga hati, maka dia menjadi orang terbaik. Sangat simpel, sederhana. Luqman tidak berkata-kata, Luqman yang tindakan. Tuanku, manusia itu kalau mau jadi terbaik, jangan banyak komentar, jangan banyak bicara, jangan bicara itu tak penting. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik-baik atau diam saja, tak perlu komentar. Hari ini mulutnya diam, tapi tangannya komentar. Kita tengok di grup WhatsApp luar biasa caci maki. Memang mulutnya tak bicara, tetapi tangannya bicara. Tangan bicara sebagai isyarat. Memang mulutnya diam, tetapi tangannya mencaci maki orang ini, menyesatkan orang ini. Luar biasa sekali. Orang hari ini bisa menjaga lidahnya, tetapi mereka tak bisa menjaga tangannya. Innal kalama fil fuad.
Sesungguhnya ucapan itu berasal dari hati. Dan apa yang dikeluarkan oleh lisan kita ini sesungguhnya itulah bentuk hati manusia. Maka kalau itu dilakukan oleh tangan seseorang, itu adalah wakilan daripada mulut, dan mulut itu adalah gambaran daripada isi hati. Maka kata Luqman, kalau orang itu bisa menjaga lidah wahai Tuhan, maka dia akan menjadi orang terbaik. Tapi kalau dia tak bisa menjaga lidahnya, pepatah kita mengatakan mulutmu harimau. Apa makna mulut harimau? Orang terkadang apa ini? Gara-gara salah satu ucap, heboh satu republik, dia rumahnya dijarah, jabatannya dia terus ucapan, karena tidak pandai menjaga kata-kata. Semau dia bicara saja. Hal sekali mungkin dia selamat, 2 kali mungkin dia selamat, 3 kali mungkin dia selamat. Tapi kalau sudah berkali-kali, sepandai-pandai upaya melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang bersilat tidak, pasti dia akan keseleo, pasti dia akan salah. Maka akhirnya kemudian gara-gara tidak bisa menjaga lidah itu, habislah tanggung hidupnya, habislah apa yang dia miliki. Inilah pesan yang ini disampaikan oleh Luqman kepada Daud alaihi salam. Dan sesungguhnya pesan itu untuk kita Allah cantumkan di Al-Quran sebagai hikmah. Makanya Allah cantumkan kisah-kisah Al-Quran itu sebagai pelajaran orang-orang yang akan berjalan. Lalu mengapa hati? Mengapa pula hati? Karena hati itu menjadi kontrol dalam diri seseorang. Rasulullah katakan bahwasanya hati itu inna hadhil quluba la fasdah. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Hati diumpamakan oleh Nabi seperti besi. Kama yasdahu hadidu idza asbahu ma. Seperti besi apabila terkena air maka besi itu akan berkarat. Itu perumpamaan. Di perumpamaan hati manusia itu kepada Rasulullah seperti besi bisa berkarat. Kenapa hati berkarat? Ini nengok orang maju tak suka, nengok orang dapat dia tak suka, nengok orang berlebih dia tak suka. Rasa iri, dengki, hasad itu adalah dalam hati. Dan ingat, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sifat hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kita. Tak suka dari orang, habislah kebaikan kita. Innal hasanat ta'kulul hasanat. Sesungguhnya sifat hasad. Sifat hasad dari mana? Dari hati. Depan kita dia pandai berbuka manis, tapi sesungguhnya hatinya qulubuhum kaqulubi itik. Hati mereka itu seperti hati serigala, kasar, garam. Tetapi disembunyikan di depan manusia. Ini kata Rasulullah, hati itu seperti besi yang bisa berkarat. Kenapa berkarat? Karena tak suka menengok orang lain. Karena dia iri melihat pencapaian orang lain. Maka di sinilah Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang bisa menjaga mandian mumli baina syafataihi wa baina nikaihi wa baina ujulaihi, siapa yang bisa menjaga di antara dua jenggotnya, mulut dan dua kakinya, akun lalu jannah, aku jamin untuknya surga. Dan hati itu inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya hati itu ada segumpal darah. Dalam diri orang tersebut segumpal darah. Idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahid al-qalb. Apabila daging segumpal itu baik, maka baiklah yang baik. Tapi apabila daging segumpal itu buruk, maka kebaikan pun yang kita lakukan tetap dipandang buruk oleh seseorang. Jangankan keburukan yang dilakukan, kebaikan pun yang kita lakukan dipandang buruk oleh seseorang. Maka oleh karena itu, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hikmah yang disampaikan Luqman itu sungguh luar biasa. Kalau hari ini hikmah itu kita terapkan, kita jaga lidah kita jaga hati kita, maka kita menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa mengontrol dalam dirinya, maka orang itu
menjadi orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di kesempatan mulia ini, apa pelajaran pesan moral yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita? Hendaklah kita berhati-hati dalam bicara. Karena pembicaraan kita, ucapan-ucapan kita, ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan akan ditulis oleh malaikat raqibun atid, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu, kesempatan yang singkat pada ini, mari kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah seorang Luqman yang dia seorang budak, tapi dengan kata-katanya itu ternyata mampu untuk pelajaran yang luar biasa. Setelah itu, kemudian Daud alaihissalam memerdekakan Luqman, dan kemudian hari Luqman menjadi hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam. Mungkin itu dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.